Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kemudian Ibu ingin menyampaikan aturan Zoom pada hari ini. Jangan lupa ketika pembelajaran berlangsung, wajahnya tampil ya, tidak ada yang off kamera. Kemudian ketika kamu akan menjawab pertanyaan dari Ibu, usahakan kamu angkat tangan terlebih dahulu dengan cara mengklik raise hand di fitur Zoom ini ya. Kemudian ketika kamu sudah tidak berbicara, tolong di speakernya di mute dulu supaya nanti tidak bentrok suaranya dengan Ibu. Bisa dipahami? Sabu. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini coba Gabriel hadir. Hadir. Akil hadir. Hadir. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Ahsan, silahkan teman-temannya dipimpin doa. Anak-anak silahkan dibuka mikrofonnya ketika berdoa ya. Duduk yang rapi. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Supaya kamu lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita bergerak terlebih dahulu, ya. Jangan diputar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Sekarang, Ibu ingin bertanya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, raise hand yang masih ingat. Kita sebelumnya belajar tentang apa? Peredaran darah. Baik, betul Gabriel. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan juga ciri-ciri dari pantun ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan pembelajaran 3 ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kamu bisa mengkategorikan hak. Coba kamu amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Raise hand dulu, tangannya dulu. Ayo dibiasakan. Ayo Gabriel. Ini gambar apa Gabriel? Tentang apa? Orang yang sedang bekerja. Orang yang sedang bekerja. Baik Gabriel, terima kasih jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ayo raise hand. Oke Safa, silahkan. Kira-kira ini tentang apa Safa? Gotong royong. Orang yang sedang gotong royong. Betul Safa, terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Ayo angkat tangan kalau ada jawaban lain. Oke, Caesar, apa?
sedang bekerja bakti. Sedang bekerja bakti, betul. Anak-anak tadi kata Gabriel ada orang yang sedang bekerja, ada orang yang sedang gotong royong kata Safa, ada juga orang yang sedang kerja bakti kata Caesar ya. Ketiga jawaban tadi sangat benar ya. Kemudian Ibu ingin bertanya, apa manfaat dari kerja bakti? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa Supaya yang lingkungan bersih. supaya lingkungan bersih, betul Safa ya. Jadi warga masyarakat melaksanakan kerja bakti adalah supaya lingkungan menjadi bersih. Ini kaitannya dengan hak ya. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak yaitu untuk mendapatkan atau merasakan lingkungan yang bersih. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hak kita? Yaitu kita juga harus menunaikan kewajiban kita, yaitu dengan bekerja sama membersihkan lingkungan masyarakat kita, yaitu dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki cerita. Siapa yang mau membacakan cerita? Ayo angkat tangan, yang lain ya. Ayo, ayo dong. Di sini sudah ada Gabriel. Ayo Gabriel, silahkan dibacakan dengan suara yang lantang, ya. Seorang anak selalu mendapat kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya. Coba kita apresiasi Gabriel yang sudah mau membacakan cerita ini ya. Apresiasi. Kalau Ibu bilang G double O D J O B, kamu jawab good job, good job. Bisa ya? Bisa. Ya, baik ya, kita apresiasi Oke, Bu. Gabriel. Apresiasi G double O D J O B, good job, good job ya. Terima kasih Gabriel. Sekarang Ibu mau bertanya nih kepada yang lain. Angkat tangannya ya, raise hand dulu. Kira-kira cerita yang tadi dibacakan Gabriel itu berisi tentang apa ya? Siapa yang tahu? Baik, ada Safa, ada Mela. Safa dulu. Safa, berisi tentang apa Tentang ceritanya? tentang hak anak yang selalu mendapatkan kasih sayang kepada ibunya. Oke, kata Safa, ceritanya tentang hak seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Betul, Safa jawabannya, tapi belum lengkap. Ayo dilengkapi. Siapa yang bisa? Ayo Mela. Tadi Mela sudah angkat tangan. Ayo Mel. Tanggung jawab kepada orang tuanya. Baik, betul Mela ya. Cerita ini juga berisi tentang tanggung jawab seorang anak kepada orang tua ya. Sekarang Ibu jelaskan ya. Cerita ini berisi tentang hak, kewajiban dan juga tanggung jawab seorang anak ya. Tanggung jawab kamu nih ya sebagai seorang anak. Hak kamu kira-kira apa ya? Di sini haknya apa? Bu. Haknya apa di sini di cerita ini? Mendapat kasih sayang dari orang tua. Betul. Sekarang Ibu ingin tahu ya pemahaman awal kamu. Baik anak-anak, kalau sudah selesai semua, Ibu ingin ada yang menyampaikan ya pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan pemahaman kamu. Siapa yang ingin menjelaskan di depan teman-temannya? Angkat tangannya, raise hand. Oke, ada Vicky dan juga ada Safa Asan. Kita mulai dari Vicky dulu ya. Yang lain tolong perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh temannya ya. Silakan Vicky. Adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Tanggung jawab adalah sesuatu yang mencerminkan kesadaran akan kewajiban. Baik, terima kasih Vicky. Jawabannya sangat luar biasa ya. Jawabannya bagus, jawabannya tepat, Vicky. Itu dapat Vicky bukan? Ya, Bu. Iya, Vicky mengerjakannya secara mandiri. Ya, Bu.
Iya, alhamdulillah hebat Vicky ya. Berarti Vicky sudah mulai paham ya mengenai hak itu apa, kewajiban apa, dan tanggung jawab itu apa. Hebat Vicky, terima kasih untuk penjelasannya ya. Kemudian kita dengarkan penjelasan dari Safa. Ayo Safa. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tua tersebut. Baik, terima kasih Safa. Jawaban Safa juga sangat bagus. Alhamdulillah berarti Vicky dan Safa sudah paham mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Biasanya nih anak-anak suka tertukar antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, anak tadi sudah disampaikan oleh Vicky dan Safa apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang Ibu jelaskan secara lengkap mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Ini kurang lebih jawabannya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Safa dan Vicky ya. Contohnya apa, hak? Nah, contohnya adalah kita harus mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Kita sebagai manusia, kita sebagai warga masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, tapi ketika kita sudah mendapatkan hak itu, kita juga harus menunaikan kewajiban ya. Kita sudah membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, di sini bisa kita amati bersama ya. Ada gambar. Ini gambar apa kira-kira? Orang kerja bakti. Dibiasakan raise hand dulu ya. Coba Akil, ini gambar apa, Akil? Orang kerja bakti. Orang kerja bakti, baik. Safira? Orang lagi bergotong royong. Orang yang sedang bergotong royong, betul ya. Orang yang sedang kerja bakti, orang yang sedang gotong royong ya pada gambar ini. Kemudian coba di sini Ibu ingin satu orang yang membaca, siapa? Ayo angkat tangannya, raise hand. Ayo Gabriel, silahkan dibacakan Gabriel. Dibuka dulu mikrofonnya, Nak. Kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Saat melakukan kerja bakti akan terjadi interaksi sosial antar warga masyarakat. Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Baik, terima kasih Gabriel sudah membacakan. Jadi anak-anak dalam kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong itu merupakan sebuah tanggung jawab warga masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan ini termasuk ke dalam kewajiban semua warga masyarakat. Nah, tanggung jawabnya adalah dengan melakukan apa? Kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, pada saat kegiatan kerja bakti atau gotong royong, itu pasti terjadi sebuah interaksi, yaitu interaksi sosial. Di sini ada 3 gambar, kita mulai amati dari gambar yang pertama. Yang tahu jawabannya, ayo raise hand. Kira-kira ini gambar yang pertama, gambar apa ya? Apa yang sedang dilakukan? Apa Gabriel? Orang yang sedang berinteraksi. Orang yang sedang berinteraksi. Baik, di gambar yang pertama ini adalah orang yang sedang berinteraksi. Interaksinya itu dalam bentuk apa? Mereka bersalaman. Ya, ini yang berinteraksi ada berapa orang? Dua. Ada 2 orang yang sedang berinteraksi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kamu pernah tidak melakukan kegiatan seperti pada gambar 1 ini? Aku Pernah. Pada saat apa, Vicky? Pada saat apa, ayo? Kalau bersalaman tuh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang suka bersalaman? mau berangkat sekolah, Bu. Oke, baik Vicky. Betul, anak solehah ya.
Jadi sebelum berangkat ke sekolah, kamu biasakan untuk bersalaman kepada kedua orang tua ya. Salaman sebelum berangkat ke sekolah itu juga termasuk ke dalam sebuah interaksi ya. Interaksi yang terjadi nih pada gambar satu ini disebut sebagai interaksi antar individu ya. Karena ini individu nih, satu orang individu, ini juga satu orang individu. Berarti pada gambar satu ini merupakan bentuk interaksi individu dengan individu. Ya. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Ayo raise hand, kira-kira ini gambar yang kedua berisi tentang apa ya? Ayo, ini gambar dua tentang apa nih? Ayo raise hand. Oke, Caesar. Silahkan, apa nih, Chal? Sedang bersekolah. Sedang bersekolah ya, betul. Cesar jawabannya ini pada gambar kedua terdapat anak-anak yang sedang bersekolah dan juga ada siapa nih yang sedang menjelaskan? Guru. Ada guru yang sedang menjelaskan ya atau guru yang sedang mengajar di depan anak-anaknya ya, seperti yang sekarang dilaksanakan oleh ibu guru dan kamu nih ya. Ada seorang guru mengajar anak-anaknya di sekolah, itu juga termasuk ke dalam sebuah interaksi. Pada gambar ketiga ini merupakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya, nih di sini ada kelompok 1, di sini ada kelompok 2 ya. Jadi ini merupakan bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok. Sebelum masuk ke selanjutnya, slide selanjutnya, Ibu mau mereview kembali nih gambar ke-1. Tadi Ibu bilang bentuk interaksinya apa? Ada yang ingat tidak? Individu dan individu. Betul, Echa, good job. Ya, gambar ke-1 bentuk interaksinya adalah individu dengan individu. Kalau gambar kedua, ayo siapa yang bisa? Ayo Bu. Siapa, Gabriel? Individu dengan kelompok. Good job, Gabriel. Gambar kedua merupakan bentuk interaksi antara individu dengan kelompok. Baik, untuk gambar ketiga, bentuk interaksinya apa? Siapa yang bisa? Sosial, Bu. Kenapa? Sosial. Interaksi sosial, betul Vicky. Bentuknya bentuk interaksi sosialnya antar siapa ini? Siapa yang bisa? Kelompok dengan kelompok. Baik, Vicky, good job ya. Gambar ketiga merupakan bentuk interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok ya. Hebat, anak-anak Ibu sudah bisa membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki video. Nanti kamu simak video dengan teliti. Kemudian jika ada hal-hal penting pada video ini, silahkan kamu tulis di buku tulis. Buku tulisnya sudah siap kan? Sudah ya. Sudah siap anak-anak ya? Silahkan disimak videonya dengan teliti. Apa suaranya? Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama, interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya ya. Seperti biasa, kalau ingin menjawab harus raise hand terlebih dahulu ya. Dibiasakan sikap disiplin saat belajar. Tadi videonya sudah kamu simak? Sudah. Sudah, Bu. ya. Sudah, Ibu Bu. mau bertanya nih, tadi videonya tentang apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo raise hand. Tadi tentang apa videonya? Oke, ada Gabriel. Silakan Gabriel. Yang sedang interaksi sosial. Iya, tadi videonya kata Gabriel tentang interaksi sosial. Betul, Gabriel. Kemudian apakah ada jawaban lain? Ayo yang lain bersuara.
Harus pede, harus percaya diri, harus berani ya. Ayo silakan Akil. Lingkungan masyarakat. Tentang lingkungan masyarakat, betul. Kemudian apakah ada jawaban lain? Tidak ada. Baik, tadi yang dijawab oleh Gabriel, betul ya, di video tadi menjelaskan mengenai interaksi sosial ya. Terdapat 3 bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Tadi juga pada video dijelaskan bahwa dalam kegiatan interaksi itu ada yang mengarah pada persatuan dan ada yang mengarah kepada perpecahan ya. Sekarang Ibu tanya, kira-kira interaksi sosial yang mengarah pada persatuan contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Ayo Gabriel, apa Bril? Kerja sama dan gotong royong. Baik, ya jadi bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan yaitu contohnya dengan bekerja bakti bersama, melakukan gotong royong, kemudian apalagi? Mengikuti siskamling, ya. Terus apalagi? Tolong menolong, membantu teman yang terkena musibah, ya. Itu merupakan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Sedangkan interaksi ada juga yang mengarah kepada perpecahan. Kira-kira contohnya apa ya? Siapa yang bisa jawab? Gabriel lagi. Apa Gabriel contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan? Tidak pernah ikut dalam kegiatan masyarakat. Oke, kata Gabriel katanya contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan adalah tidak pernah mengikuti dalam kegiatan masyarakat. Betul. Kemudian yang sering terjadi nih di kelas kira-kira apa ya? Siapa di sini yang pernah berantem dengan temannya? Siapa? Atau kamu pernah melihat ada teman kamu yang sedang bertengkar? Pernah tidak? Pernah. Mana Echel? Iya, Echel pernah melihat Pernah. temannya yang bertengkar? Pernah. Nah, di mana Echel bertengkarnya? Berantem, Bu. Iya, berantem di mana itu? Di kelas 5. Di kelas 5 ya. Nah, kegiatan itu atau ketika teman kamu bertengkar itu merupakan proses interaksi sosial juga, tapi interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan ya. Interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan itu tidak baik, itu sifatnya negatif ya. Jadi Ibu harapkan kamu jangan sampai meniru teman kamu yang bertengkar ya. Diusahakan kamu menghindari hal-hal yang mengarah kepada perpecahan ya. Karena sebagai warga negara kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan ya. Seperti yang tercantum pada sila keberapa? Sila ketiga. Betul Gabriel, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi ya nilai sila Pancasila. Baik, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke misi yang pertama ya. Sekarang Ibu mau ada yang membacakan ya. Ibu mau mendengar suara Tiara. Mana Tiara? Ada nggak? Ya, Bu. Tiara, Ya. Tiara, tolong bacakan misi 1 ya. Selanjutnya, ini kamu harus menyelesaikan misi yang kedua ya. Selanjutnya, kamu akan menyelesaikan misi ketiga ya. Sebelumnya kamu sudah menyelesaikan misi 1 dan 2 mengenai mengkategorikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang di sini ada misi ketiga. Pada misi ketiga ini kamu diminta ya untuk menuliskan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan yang mengarah kepada perpecahan. Lanjut ke misi selanjutnya. Di sini ada misi keempat ya. Coba tolong dibacakan Safira. Mana Safira? Tuliskan bentuk interaksi dan pengaruhnya terhadap
pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya berdasarkan gambar pada tabel yang tersedia. Baik, terima kasih Safira sudah membacakan dengan lantang dan jelas ya. Selanjutnya adalah waktunya kamu untuk mempresentasikan LKPD mulai dari misi pertama sampai misi keempat ya. Sekarang kita masuk ke misi yang pertama nih, yang ini kira-kira siapa yang akan mempresentasikan? Ayo raise hand anak-anak. Ayo nih, misi pertama nih, mengkategorikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik, ada Ahsan. Silahkan Ahsan dijelaskan kepada teman-temannya mengenai kategori hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ayo, San. Memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar, hak, Nah, baik. menjaga Terus, keamanan dan ketertiban lingkungan dalam masyarakat, kewajiban, membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti membantu ibu membersihkan tempat tidur dan sebagainya, kewajiban. baik, kita masuk ke misi yang ketiga. Siapa nih yang mau menjelaskan? Ada Tiara. Ayo Tiara, sebutkan Tiara, jelaskan di depan teman-temanmu. Silahkan. Interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. 1. Kerjasama dan gotong royong. 2. Melakukan musyawarah. Interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. 1. Tidak pernah ikut dalam kegiatan masyarakat. 2. Bersikap mau menang sendiri dalam kerja kelompok. Baik, good job Tiara ya, hebat. Jawabannya sudah sangat jelas dan tepat ya. Tiara berarti sudah paham ya, mana itu interaksi yang mengarah kepada persatuan, apa saja interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Good job, Nak. Baik, selanjutnya kita masuk ke misi yang keempat. Siapa nih yang mau mempresentasikan, yang mau menjelaskan di depan teman-temannya? Misi keempat, baik. Di sini ada Vicky yang sudah raise hand. Silahkan Vicky dijelaskan. Selanjutnya, kita masuk ke misi yang keempat. Siapa nih yang mau mempresentasikan, yang mau menjelaskan di depan teman-temannya? Misi keempat, baik. Di sini ada Vicky yang sudah raise hand. Silahkan Vicky dijelaskan. Contoh bentuk interaksi nomor 1, jual beli di pasar. Pengaruh interaksi meningkatkan ekonomi. Vicky, tadi Vicky sudah menjelaskan dari gambar 1 sampai gambar kelima bentuk interaksi dan pengaruh interaksinya. Untuk bentuk interaksi, tadi jawabannya sudah benar, tapi kurang tepat ya Nak ya. Jadi di kolom kedua ini bentuk interaksi diisi. Apakah interaksi tersebut bentuknya individu dengan individu atau individu dengan kelompok? Selanjutnya Ibu ingin bertanya ya, kita sudah belajar apa hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Diangkat tangannya, raise hand. Ayo, belajar apa kita? Badrus, Ibu belum mendengar suara Badrus nih. Badrus, kita sudah belajar apa hari ini? Tentang interaksi sosial. Tentang interaksi sosial. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan link evaluasi pembelajaran melalui grup WA. Silahkan kamu buka grup WA, kemudian kamu isi evaluasi ini selama 5 menit. Di sini sudah masuk semua nilainya ya. Vicky dapat nilai 100, Caesar 100, kemudian Gabriel 80. Di sini ada Safira nih yang mendapat nilai 60. Safira, nanti kamu lebih teliti ya ketika mengisi evaluasi. Kemudian ketika Ibu menyampaikan materi. Safira, bagaimana perasaannya mempelajari materi hari ini? Apa Ibu? Gimana perasaannya? Senang, sedih, terharu, ngantuk? Tenang. Tenang. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks non-fiksi dan ekosistem. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ahsan dipimpin doanya. Berdoa di dalam hati masing-masing saja ya. Ayo Ahsan. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk semangatnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.